Salam bagi kita semua. Saudara-saudara, saya ingin berbagi satu diskusi penting yang akan saya sampaikan secara sederhana. Tema ini barangkali berguna dan bermanfaat bagi kita. Saya memberikan judul untuk tema ini, problem kemiskinan dan politik. Mereka yang miskin biasanya diukur dari besaran penghasilannya per hari. Menurut dokumen Millennium Development Goals, yang berpenghasilan kurang dari 1,25 dolar per hari atau sekitar 20.000 atau 35.000 rupiah per hari masuk kategori miskin yang parah. Dan yang berpenghasilan sekitar 50.000 per hari dianggap sudah berada di atas garis kemiskinan. Namun kelompok yang berpenghasilan 50.000 per hari ini masih dianggap cukup rentan untuk jatuh ke dalam kemiskinan, karena mereka masih selalu bergantung pada kondisi ekonomi dan politik daerah yang dinamis dan berubah-ubah secara fluktuatif. Menurut catatan dari berbagai sumber, rata-rata pendapatan orang Indonesia berada di angka 56 juta per tahun. Artinya setiap orang berpenghasilan 4.600.000 per bulan atau sekitar 153.000 rupiah per harinya. Dari sini jelas bahwa kebanyakan rakyat Indonesia sudah hidup di garis kesejahteraan yang memadai. Benarkah? Tercatat pada September 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia 27,55 juta orang. Mereka tinggal di perkotaan sebesar 7,88%, di pedesaan sebanyak 13,20%. Mereka ini dianggap berpenghasilan 400 ribuan per bulan. Ini masih merupakan catatan dari Survei Ekonomi Nasional pada bulan September 2020 yang dikeluarkan oleh BPS. Bisa saja demikian, tetapi data-data statistik sangat sulit disinkronkan dengan realitas dan fakta dari orang-orang miskin secara individu di lapangan. Daftar statistik berupa identitas dan keadaan yang tercatat di atas kertas bukanlah representasi real dari diri dan keadaan orang miskin secara konkret. Apalagi cara mengukur garis kemiskinan tidak lagi tunggal. Tidak cukup lagi mengukur berdasarkan besaran penghasilan. Beberapa cara mengukur lainnya dibutuhkan untuk melihat kontur kemiskinan sesungguhnya. Kemiskinan perlu dilihat dari pendekatan yang berbeda dari biasanya. Kemiskinan memiliki kaitan erat dengan marginalitas. Mereka yang hidup di garis kemiskinan boleh disebut juga dengan kaum marginal. Kaum marginal adalah posisi mereka yang berada di pinggiran atau di tepian. Mereka yang wilayahnya dipinggirkan. Mereka yang tersingkir akibat kebijakan yang tidak adil. Mereka yang tidak mendapat kue pembangunan. Mereka disebut kaum pinggiran karena dijauhkan dari akses untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka yang dijauhkan dari tanah mereka sendiri, yang dijauhkan dari kesempatan, dari kebebasan memilih untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupannya sendiri. Mereka ini dikesampingkan tidak hanya dari pertumbuhan, tapi juga dari akses ke sumber alam, aset, pelayanan, ataupun partisipasi sosial dan ekonomi. Semua ini jelas-jelas menjadi penghalang bagi perkembangan kapabilitas dan akhirnya menyebabkan kemiskinan yang parah. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebagai kemiskinan yang absolut dan kemiskinan yang relatif. Kemiskinan juga meliputi soal ketidakmampuan karena ketercerabutan secara sosial, psikologi, dan ekonomi,
dan bahkan mencakup soal miskinnya peran partisipatif berbagai pihak menyangkut kemiskinan orang miskin. Pendekatan moneter sepertinya tidak memadai karena fokus utamanya adalah pemaknaan uang sebagai aset yang dapat memenuhi semua kebutuhan. Padahal uang tidak dapat membeli segalanya. Oleh karena itu perlu ada pendekatan lain seperti pendekatan non-moneter. Pendekatan ini disebut pendekatan capabilitas approach. Menurut pendekatan ini, kemiskinan bukanlah ukuran penghasilan, tetapi ukuran ketercerabutan kapabilitas. Tidak adanya kapabilitas mendasar yang dibutuhkan untuk membawa hidup ke arah yang mereka mau. Ini juga terkait dengan marginalisasi atau peminggiran dan alienasi atau pengasingan. Pendekatan konsep kemiskinan kronis juga penting. Mereka yang termasuk miskin kronis adalah mereka yang terancam miskin dalam waktu yang lama. Mereka ini punya aset yang kecil. Mereka tidak punya prospek secara ekonomi dan miskin mobilitas sosial. Dan secara struktur terkekang oleh relasi sosial yang memproduksi dampak kemiskinan. Pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatoris. Pendekatan ini mengukur kemiskinan dari sudut pandang orang miskin itu sendiri, bukan dari sudut pandang orang lain yang tidak miskin. Tujuan pendekatan ini adalah mendorong upaya untuk mendengarkan langsung jeritan dan teriakan orang miskin yang jarang didengar. Artinya kemiskinan tidak hanya sebatas didiskusikan dan diteoretisasikan. Pendekatan ini membuka ruang luas bagi orang miskin untuk menyuarakan sendiri dan langsung realitas kemiskinan konkret yang mereka alami. Jadi mengukur kemiskinan haruslah meliputi aspek sosial, kurangnya pendidikan, buruknya kesehatan, kelemahan, kualitas kerja yang miskin, ancaman dari kekerasan, dan standar hidup yang tidak memadai. Juga faktor ekonomi, penghasilan, dan daya beli masyarakat. Kemiskinan harus diukur dengan pendekatan multidimensional agar dapat memahami realitas kemiskinan secara lebih menyeluruh. Karena pendekatan seperti itu benar-benar memperhitungkan faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan kemiskinan bagi manusia seperti faktor ekonomi, sosial, dan politik, sehingga kita mendapat gambaran besar apa itu kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan hanya persoalan kemanusiaan saja, bahkan kini juga sudah menjadi persoalan ekologi. Berangkat dari situ, tidak cukup hanya dengan membangun ekonomi untuk membangun orang miskin keluar dari kemiskinannya. Jalan lain yang sama pentingnya adalah membuat kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat miskin. Misalnya, memberi akses murah bagi kaum miskin untuk masuk perguruan tinggi, memberi akses mudah bagi kaum miskin yang sakit untuk dirawat di klinik, puskesmas, atau rumah sakit. Jalan penting lainnya adalah memberantas perilaku rakus para koruptor yang sangat sadar atau tidak menjadi produsen kemiskinan. Yang jauh lebih penting adalah mendidik dan menyadarkan kaum miskin agar bermartabat dan berjuang membangun kehidupan yang baik. Termasuk tidak membiarkan dirinya dimanipulasi oleh para politisi serigala berbulu domba menjelang pesta demokrasi pilkada dan pileg. Para politisi pemburu jabatan yang lihai berjualan visi dan misi pengentasan kemiskinan, yang ujung-ujungnya ketika terpilih asik sendiri mengisi kantung dan karung harta kekayaannya sendiri. Demikianlah saudara-saudara sekelumit diskusi singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Salam.